Yang juga menjadi sorotan, karyawan PT KAI tersangka teroris Bekasi disebut berencana menyerang Makobrimob dan juga markas tentara. Ada belasan senjata dan juga ratusan peluru di kontrakan tersangka yang kemudian disita oleh polisi. Karyawan KAI tersangka teroris yang ditangkap Densus 88 ternyata berencana menyerang Makobrimob dan markas tentara. Temuan ini diungkap juru bicara Densus berdasarkan pemeriksaan sementara terhadap DE. Terinspirasi dari aksi dalam film, DE berencana menyerang Makobrimob dan membebaskan narapidana teroris. Yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya, udah beberapa kali melakukan latihan, ya. Kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Makobrimob yang di Kelapa II dan Makobrimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan. Nah, dari sini kita kemudian melakukan penggeledahan ke rumah dan kita sangat dikagetkan dengan barang bukti yang kita temukan pada hari ini. 16 senjata ditemukan Densus saat menggerebek kontrakan tersangka. Tidak hanya pabrikan, senjata yang ditemukan juga merupakan hasil rakitan dari airsoft gun. Ada 16 pucuk senjata, 11 laras pendek dan 5 laras panjang, ya. Jadi saya ulangi, ada senjata yang rakitan dan ada yang senjata yang pabrik, ya. Kemudian selain 16 pucuk senjata, juga ada magazen, ya, beberapa magazen dan amunisinya, ya, amunisinya. Kemudian juga di situ ada PC komputer, ya, yang masih didalami dan beberapa barang bukti lain. Berdasarkan pemeriksaan Densus, tersangka DE sering mengunggah seruan dukungan terhadap kelompok ISIS. DE diketahui telah berbayat kepada ISIS sejak 2014 dan terdaftar sebagai karyawan PT KAI pada 2016. Terkait dengan dugaan adanya karyawan PT KAI yang terlibat terorisme, PT KAI buka suara dan menyatakan tidak akan menolerir sehingga akan memberikan bantuan dalam berbagai upaya untuk memberantas terorisme di lingkungan perusahaan. Kereta Api Indonesia tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan hukum, terlebih pada kasus terorisme. Manajemen Kereta Api Indonesia akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta kami akan terus melakukan peningkatan pengawasan. Kita bahas bersama dengan Pak Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Pak Islah, selamat sore. Selamat sore, Mbak Stephanie. Ya, Pak Islah, tentu Anda mengikuti betul kasus ini. Anda punya catatan khusus terkait dengan DE yang diduga sebagai terorisme ini seperti apa, Pak Islah? Jadi tersangka DE alias Danan ini, alias Abu Nibras ini sebenarnya adalah produk akhir dari bagaimana seseorang itu secara perlahan memiliki satu ideologi secara kognitif yang akhirnya membuat dia itu siap mati. Nah, ini adalah sesuatu proses yang panjang dari bagaimana seseorang mulai dari terpapar. Untuk informasi, ya, tersangka DE ini terpapar dari sejak SMK. Artinya jauh sebelum dia itu masuk ke PT KAI. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika dia sudah memiliki penghasilan, dia kemudian berusaha mewujudkan berbagai keyakinan-keyakinan ideologisnya ini dalam keinginan amaliyah. Dia ingin berangkat ke Suriah. Ketika dia ingin berangkat ke Suriah, ingin hijrah ke sana, dia mengalami hambatan-hambatan, akhirnya dia banting setir untuk melakukan upaya penyerbuan kepada markas Brimob, atau opsi berikutnya kalau memang tidak memungkinkan akan melakukan serangan ke markas TNI. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa jangan pernah menyimplifikasi, meremehkan dari orang yang terpapar oleh ajaran-ajaran radikal, karena nantinya dia akan dengan mudahnya dalam satu situasi tertentu dia akan mencapai satu tahap terakhir, akan melakukan aksi teror. Nah, ini sungguh miris bagi kita, Mbak Stephanie, karena dia ini adalah pegawai dari salah satu badan usaha milik negara. Ini yang menjadi perhatian bagi kita semua.
Pak Islah, di Twitter saya lihat juga Anda bahkan menyebutnya ini sebagai jurus mereka. Apakah menurut Anda memang artinya ini secara sengaja DE ini masuk ke dalam instansi pemerintah, dalam hal ini kementerian? DE ini tidak sendirian. Banyak sekali orang-orang sejenis DE ini yang memang berusaha masuk ke lembaga-lembaga atau badan usaha milik negara yang memang lembaganya itu vital, yang bisa memenuhi hajat hidup orang-orang banyak. Misalnya listrik PLN. Ini mengalami kerentanan yang sama. Juga transportasi, bahan bakar, termasuk juga penerbangan, termasuk juga lembaga-lembaga keuangan. Karena memang mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang sengaja masuk ke lembaga-lembaga vital ini dengan harapan nantinya ketika populasi orang-orang yang memiliki ideologi seperti ini suatu saat akan bisa mengubah trajektori negara lewat kebijakan-kebijakan ketika mereka ini sudah menempati posisi-posisi strategis. Nah, ini yang harus dipahami oleh Kementerian BUMN dan juga pemerintah hari ini, bahwa jangan pernah terlalu meremehkan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, ini adalah modus mereka untuk masuk. Kita tahu lembaga-lembaga komunikasi, institusi komunikasi negara ini kan sangat penting buat negara. Termasuk juga seperti DE ini. Kebetulan dia adalah karyawan bagian langsir, coba bayangkan. Kalau dia punya niatan sabotase untuk melakukan sabotase di dalam tempat dia bekerja, coba bayangkan apa yang akan terjadi. Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan mengapa kita harus selalu berteriak terhadap berbagai orang yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan tapi memiliki pemahaman radikal. Mereka mengharamkan Pancasila, mengharamkan demokrasi. Sementara itu adalah tulang punggung dari keberlangsungan bangsa ini, negara ini. Dan ini adalah kesepakatan bersama yang sedang disepakati oleh bangsa ini. Sementara mereka ini seolah-olah bekerja untuk negara, mengabdi untuk negara, tapi sebenarnya mereka ini adalah para pengkhianat yang berusaha melakukan gerakan perlahan di dalam berbagai lembaga-lembaga dan badan usaha milik negara. Ini kan sangat ambiguitas dan sangat anomali sebenarnya. Ini sangat serius kalau betul seperti itu, Pak Islah. Artinya kementerian lembaga ini harus segera melakukan screening dan assessment? Ya, betul. Bukan hanya asesmen terhadap karyawan-karyawan yang baru yang akan direkrut oleh kementerian atau lembaga pemerintah, tapi juga kepada yang existing hari ini harus dilakukan asesmen. Kita kan sudah tahulah banyak sekali orang-orang karyawan di BUMN ini yang memiliki ideologi-ideologi tertentu yang sebenarnya mereka ini mengharamkan Pancasila. Mereka juga punya keinginan-keinginan yang masih tetap ingin mengubah negara Indonesia ini menjadi negara agama dan sebagainya. Ini tidak bisa kita pungkiri karena mereka ini terus bergerak melakukan rekrutmen, memperbesar populasi mereka sehingga populasi mereka ini mendominasi di mana tempat mereka ini bekerja. Nah, ini diperlukan langkah yang sangat cepat dari pemerintah melalui Kementerian BUMN dan juga lembaga terkait ya untuk semuanya terlibat melakukan proses screening, assessment, profiling, mapping, tracing dan sebagainya terhadap karyawan yang hari ini sedang bekerja atau kepada karyawan yang akan direkrut. Pak Islah, ini yang kami tampilkan juga adalah bagaimana banyaknya senjata, ratusan peluru di kontrakan tersangka. Anda melihat ini ada apa? Apa yang kemudian membuat DE, dan Anda katakan bukan sendirian, akhirnya punya begitu banyak senjata dan peluru? Untuk apa? Karena begini ya, orang-orang seperti DE ini sudah memiliki keyakinan yang sangat mendasar bahwa negara ini harus diperangi dengan berbagai cara. Kalau ada sebagian anggota jaringan teror yang memutuskan untuk melakukan aksi bom bunuh diri misalnya, nah DE ini memang unik karena dia ingin melakukan aksi perang lebih dahulu kepada simbol-simbol togut yang di dalam ini diwakili oleh polisi dan TNI. Nah ini yang akan dilakukan, arti sebenarnya adalah DE ini sudah siap mati untuk melakukan itu karena dia memahami bahwa negara ini harus betul-betul berlandaskan agama, berlandaskan khilafah. Makanya sebenarnya keinginan utama dari DE ini ingin berangkat ke Suriah, ingin hijrah karena dia merasa memiliki hambatan. Kemudian dia ini berupaya untuk mengumpulkan senjata untuk melakukan berbagai aksi penyerbuan, kurang lebih seperti itu. Nah ini yang diungkap oleh dari Densus hasil penyidikan yang dilakukan oleh Densus dalam interogasi itu. Berarti menurut Anda ini adalah jaringan yang selama ini ada atau ini baru lagi?
Ini belum bisa disebut jaringan karena sampai saat ini biasanya memang pola kelompok-kelompok seperti ini ketika dia melakukan upaya menjaring orang lewat medsos, dia membangkitkan militansinya lewat medsos dan berbaiat lewat medsos, memang biasanya aksi-aksi amaliyah yang diniatkan itu akan melakukannya secara lone wolf. Tapi kalau dilihat senjatanya, ini saya kok tidak yakin kalau ini sendiri. Pasti ada penjual, ada penyuplai, dan mungkin saja ada pendana di belakangnya. Entah melewat dana-dana yang berkedokkan infak, atau berkedok sumbangan terhadap berbagai institusi keagamaan. Kita belum tahu, ini pasti teman-teman di Densus sedang melakukan pendalaman. Tapi yang jelas tidak mungkin dengan jumlah senjata yang sedemikian banyak, ribuan amunisi dan sebagainya ini, ada SS1 di situ buatan Pindad. Nah ini kan tidak mungkin dia dapatkan lewat ruang hampa. Ini pasti ada penjual yang teridentifikasi melakukan transaksi ini. Ini pasti sedang dalam pendalaman. Kalau yang saya dengar memang Densus bekerja sama dengan Krim Polda Metro Jaya untuk bisa terus mengejar dari kelompok-kelompok penjual atau mungkin ada jaringan-jaringan lain yang berada di belakangnya tersangka DE ini. Ini kan DE juga disebut aktif berkomunikasi di media sosial atau secara daring begitu Pak Islah. Menurut Anda harusnya bisa juga dipetakan dari sana? Betul, sesuai pengakuan dari DE yang terakhir tadi siang, dia mengaku punya irisan yang sama dengan kelompok An-Najiyah yang sudah ditangkap oleh Densus. Jadi kelompok An-Najiyah ini adalah sayap media sosial di Indonesia yang dikerahkan oleh ISIS dari Suriah. Nah ini dia mengaku terus terang bahwa dia berada di grup yang sama dengan An-Najiyah, cuma kaitannya masih didalami oleh Densus. Nah An-Najiyah ini sudah ditangkap para pelakunya oleh Densus kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu. Ditangkap di Lampung, ada 1 perempuan yang menjadi adminnya dan 3 laki-laki yang sudah ditangkap oleh Densus, dan dia mengakui bahwa dia berada di grup yang sama dengan mereka, tapi dia tidak mengakui bahwa dia adalah bagian dari adminnya. Sehingga banyak konten dari An-Najiyah ini yang dia sadur untuk kemudian diupload di akun medsosnya dia, untuk mempengaruhi orang supaya kelompoknya DE ini semakin banyak, sehingga dia mendapatkan dukungan dari orang yang punya ideologi yang sama mendukung kepada kelompok ISIS. Nah ini hasil temuan yang terakhir yang diberikan oleh teman-teman di Densus. Oke, singkat saja Pak Islah, terakhir berarti apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya kementerian lembaga, mungkin swasta juga, masyarakat juga, untuk bisa mencegah hal-hal radikal seperti ini. Ini sentilan kepada pemerintah. Jangan pernah menganggap enteng persoalan radikal-radikul ya di dalam lembaga dan badan usaha milik negara ini. Makanya kami dan teman-teman sering teriak ketika ada pendakwah radikal tampil di PLN, tampil di lembaga-lembaga negara, kita selalu teriak. Karena produk akhirnya bisa jadi seperti tersangka DE ini. Jangan, dan kita menganggap DE ini tidak sendirian. Masih banyak di berbagai lembaga-lembaga milik negara, kementerian juga, yang punya pemahaman yang sama, cuma titik untuk menentukan amaliyahnya pasti belum sampai. Suatu saat mereka akan sampai kalau didiamkan, kalau tidak ada tindakan yang proaktif dari pemerintah untuk memberantas kelompok ini. Pecat mereka kalau memang ternyata hasil asesmen menyatakan dia ini masih yakin dengan ideologi ini. Masih banyak orang baik-baik yang ingin mengabdi kepada negara, ingin mencari nafkahnya lewat lembaga-lembaga negara untuk menggantikan posisi mereka. Baik, terima kasih Pak Islah Baharawi. Kita bersama-sama harus tentunya menjaga kesatuan dan bangsa kita, Republik Indonesia. Terima kasih Pak Islah.